Dan hai, aku yakin kamu pasti pernah ditanya pernyataan ini minimal seumur hidup sekali. Kamu melihat gelas ini setengah penuh atau setengah kosong? Iya, pertanyaan seperti itu. Biasanya jawaban kita bakal dipakai buat menghakimi kepribadian kita. Kalau jawabannya setengah penuh, kita dianggap orang yang optimis, positif, dan penuh semangat. Tapi kalau jawabannya setengah kosong, tiba-tiba kita dicap sebagai orang yang pesimis, pemurung, atau mungkin kurang bersyukur. Gimana menurut kalian? Tapi jujur ya, akhir-akhir ini aku sering mikir, kenapa sih kita harus milih salah satu? Dan kenapa seolah-olah melihat gelas itu setengah kosong adalah sebuah kesalahan besar? Dan halo semuanya, senang bisa nemeni waktu kamu lagi. Hari ini aku ingin ngajakin kamu buat duduk santai sebentar dan kita bakal bedah tipis-tipis bareng-bareng tentang konsep optimisme, realisme, dan kenapa mengakui gelas itu memang ada kosongnya adalah sesuatu yang sebenarnya sangat manusiawi. Oke, kayak kita hidup di dunia yang kayaknya nggak berhenti nyuruh kita buat stay positif. Kayak buka media sosial isinya kutipan semangat semua. Masalahnya kadang-kadang tekanan buat jadi optimis itu malah jadi beban baru bagi kita. Ya nggak sih? Kayak aku pernah ada di fase dimana aku merasa bersalah kalau lagi sedih atau lagi khawatir. Kayak gini, seolah-olah kalau aku nggak melihat sisi baik dari sebuah musibah tersebut, berarti aku gagal sebagai manusia yang kuat. Padahal ya, kenyataannya ya, hidup nggak selalu punya sisi baik yang instan kan. Optimis itu bagus, kayak dia tuh mesin yang bikin kita mau melangkah. Tapi kalau misalnya dipaksakan, kayaknya itu bisa jadi racun bagi diri kita. Jadi sering mengabaikan fakta, kita jadi sering membohongi diri sendiri kalau semuanya baik-baik aja, padahal mesin hidup kita itu lagi butuh di servis total. Dan di sini aku mulai paham kalau ngelihat gelas setengah kosong itu bukan berarti kita nggak bersyukur. Itu cuma cara kita menangkap realitas. Ada bagian yang terisi, tapi ada juga bagian yang memang kosong, dan itu fakta. Sekarang coba kita lihat sisi realisnya. Kenapa aku bilang melihat gelas setengah kosong itu oke? Sebab dengan melihat kekosongan itu kita jadi sadar akan batasan. Realisme itu menurutku adalah cara kita untuk menapakkan kaki ke tanah. Saat aku tahu gelas ini setengah kosong, aku jadi nggak kaget kalau tiba-tiba airnya habis. Aku jadi lebih bersiap. Dan dalam banyak hal, realisme menyelamatkan kita dari kekecewaan yang nggak perlu. Bukan berarti kita mengharapkan yang buruk, tapi kita menyadari kalau hidup itu punya ketidakpastian dan ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol sesemangat apapun kita. Gimana menurutmu? Apa pernah ada di fase ini juga? Kayak ketika kita lagi ada suatu problem atau masalah gitu kan, terus ya kita tahu realitanya kayak gitu, tapi kita tetap stay positif gitu. Ya seakan-akan apa ya, menganggap bahwasanya hal yang selalu menimpa itu baik gitu, sampai kita lupa untuk ngelihat realita yang ada gitu. Aku juga ngelihat setengah kosong itu sebagai ruang buat tumbuh. Kalau gelasnya udah penuh dan kita nggak bisa nambahin apa-apa lagi ke dalamnya, tapi
kalau ada bagian yang kosong, berarti masih ada tempat buat pengalaman baru, kesalahan baru, dan pelajaran baru. Jadi ya lihat realita yang ada gitu. Kalau kosong ya katakan kosong gitu kan. Jadi jangan kita membuat itu dan mendramatisir bahwasanya gelas kita udah penuh gitu. Ya aku yakin teman-teman paham lah tentang hal-hal ini ya. Kayak tentang gelas kosong, bukan berarti gelas yang kosong gitu. Oke? Jadi alih-alih benci sama kekosongan itu, aku mulai belajar buat berteman dengannya. Kayak kekosongan itu bukan lubang hitam, dia cuma ruang tunggu sebelum hal berikutnya datang. Terus gimana nih cara kita menyeimbangkan keduanya? Kayak aku suka nyebut ini sebagai grounded optimis yang punya jangkar ke tanah. Artinya gini, aku tahu gelas ini setengah kosong, itu realis, tapi aku juga tahu kalau aku punya tangan buat ngisi gelas itu lagi. Atau setidaknya aku tahu gimana caranya menikmati setengah air yang masih ada. Katakan itu sebagai optimis. Hidup jadi lebih ringan kalau kita nggak nuntut diri sendiri buat selalu jadi si paling positif. Kayak kadang duduk diam dan mengakui kalau oke, hari ini berat dan rencanaku gagal, dan aku ngerasa kosong itu jauh lebih melegakan daripada pura-pura senyum. Aku belajar kalau kebahagiaan itu bukan tentang mengabaikan bagian kosong di gelas kita, tapi tentang belajar hidup berdampingan dengan kekosongan itu tanpa merasa terancam. Kayak kita tetap bisa jalan, tetap bisa berkarya, dan tetap bisa menikmati kopi atau teh meskipun kita tahu gelasnya nggak pernah benar-benar penuh. Jadi buat kita yang mungkin hari ini lagi ngerasa hidupnya lebih banyak kosong daripada penuh, itu nggak apa-apa. Kita nggak lagi gagal, kita cuma lagi ada di fase dimana kita bisa ngelihat realistis apa adanya, dan nggak perlu buru-buru, nggak perlu kita buru-buru buat apa ya, buat menuangkan air sampai penuh. Jadi nikmati aja dulu apa yang ada di dasarnya, karena pada akhirnya yang penting bukan soal gelasnya setengah penuh atau setengah kosong, tapi fakta bahwa kita masih punya gelas dan kita masih ada di sini buat memegangnya. So, terima kasih udah ngedengerin monolog pendek ini. Semoga bisa nemeni waktu istirahat kawan-kawan atau sekedar jadi teman perjalanan pulang. Aku pamit dulu, sampai ketemu di obrolan selanjutnya, dan jaga kesehatan. Jangan lupa buat sesekali menikmati jeda, ya nggak sih? Aku pamit dulu, bye.